Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat tahun baru. Salam. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini, hari Rabu 6 Januari 2021. Tertulis dalam kitab Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia di bumi ini, karena Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, serta Maha Agung itu rela meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Bukan manusia yang menyatakan Yesus itu anak Allah, tetapi Allah sendiri yang berbicara dari surga, memberitahukan bahwa Yesus itu adalah anak Allah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Orang Kristen sering bingung kalau diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimana caranya Allah punya anak? Apakah Allah mau menjadi manusia? Bagaimana Allah itu menjadi tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Apakah Tuhan itu lebih dari satu? Jemaat yang berbahagia, kalau kita pakai secara logika pun, tidak sulit memahami Allah yang Tritunggal itu. Kita mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, Allah sanggup membuat dirinya menjadi 3, menjadi 10, bahkan menjadi 100. Di dalam kemahakuasaannya, Allah sanggup menjadi manusia, menjadi api, menjadi embun, menjadi angin, menjadi guntur, menjadi burung merpati. Tuhan itu luar biasa. Jika Tuhan itu tidak sanggup membuat dirinya sesuai rencananya, berarti Tuhan itu bukan Maha Kuasa. Secara logika pun kita mudah mengerti bahwa di dalam kemahakuasaannya Allah sanggup menjadikan dirinya sesuai dengan kehendaknya. Jika ada orang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia, berarti orang tersebut membatasi kemahakuasaan Allah itu sendiri. Tuhan itu berdaulat dan absolut atau mutlak. Apapun Dia kehendaki pasti terjadi. Tuhan itu tidak bisa diatur oleh apapun dan oleh siapapun, karena hanya Dialah satu-satunya yang maha kuasa di surga dan di dunia ini. Apalagi secara iman, kita percaya Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena misinya datang ke dunia ini sebagai juru selamat manusia, agar manusia menerima keselamatan, bebas dari dosa, bebas dari maut, dan belenggu iblis. Jemaat yang berbahagia, jangan ragu, jangan bimbang. Dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya sebagai 3 pribadi. Baik logika, apalagi iman Kristen, kita mengakui dan kita menyaksikan kepada dunia ini bahwa Yesus adalah anak Allah. Percayalah, hanya di dalam Yesus sajalah manusia menerima keselamatan. Hanya di dalam Yesus sajalah manusia boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu atas segala pemeliharaan dan pertolongan-Mu menyertai dan memberkati hidup kami sepanjang tahun 2020 yang lalu. Di pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam perlindungan-Mu.
Lindungi semua jemaat-Mu, lindungi gerejamu, lindungi semua para hamba-Mu, agar selalu sehat dan bersukacita menjalani tahun 2021 yang sudah kami terima, tahun yang penuh rahmat dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, agar di tahun 2021 ini semakin damai, makmur, sejahtera, dan saling mengasihi antar sesama anak bangsa di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.